Oke sob semuanya, selamat datang hanya dalam konten serunya sepak bola bersama gue Nunui, cuman akan ada di channel Nunui Zulilmi. Oke sob semuanya, di konten serunya sepak bola kali ini dua rival, dua tim yang sebetulnya masih tetanggaan antara Jawa Barat dan Jakarta, yaitu Persib Bandung dan Persija Jakarta mendatangkan dua pemain besar untuk masing-masing klubnya, oke? Yaitu satu dari kubu Persib Bandung Kurzawa dan dari kubu Persija Sen Batinama, oke? Kita bahas Sen Batinama terlebih dahulu di kubu Persija. Seminggu 2 minggu sudah terdengar kabar kalau nama Ivar Jenner kembali di dikabarkan akan datang ke sepak bola Indonesia, tentunya bersama klub Persija Jakarta, oke? Dan karena Persija Jakarta mengincar ya, dan tidak berselang lama kemudian, berselang beberapa hari, nama Sen Batinama juga muncul di media-media olahraga semuanya, baik itu yang gue cuman baca ataupun yang gue iyakan atau terpercayakan gitu, oke? Dan kalau berbicara kepada dua pemain timnas tersebut antara Ivar Jenner ataupun Sen Batinama, ya gue mendingan Sen Batinama yang datang ke bola Indonesia khususnya Persija Jakarta gitu dibandingkan Ivar Jenner. Ivar Jenner masih kena hawa-hawa pendidikan sepak bola di Eropa, biarin aja lah sana. Cuman ya gue tetap nggak setuju kalau Sen Batinama sign in bergabung dengan Persija Jakarta gitu. Gue kan kalau kalian mengikutin gue konten serunya sepak bola, bahkan gue pengennya ya Sen Batinama dari sudah bergabung dengan klub Thailand itu ya tetap keluar lagi ataupun kembali lagi ke Eropa sana gitu. Ya memang harus diakui gitu. Kualitasnya beda, lu mendapatkan atmosfer bertandingnya beda, atmosfer duel lagi beda, lebih ketatan di Eropa sana emang karena emang gudangnya termasuk gudangnya sepak bola gitu, so, oke? Sekarang ya Sen Batinama kalau gabung Persija, kalau dibilang baik nggak baik ya buat klubnya sih sangat baik bergabungnya Sen Batinama khususnya di sisi sebelah kiri, bisa bersaing kembali dengan Doni Tripamungkas. Sen Batinama ini kan kalau di tim nasional ataupun di klub sebelumnya lebih banyak bermain LB, LWB, mungkin LM kali ya. Cuman kan gini, sebetulnya di skuad Persija juga nggak terlalu butuh banget, tapi kalau secara kedalaman skuad bagus banget, harus diakuin itu. Karena di sana ada persaingan dengan Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas bisa membuat Sen Batinama sebagai mentor gitu. Sen Batinama juga sering kali melakukan tusukan ke dalam, dribble ke dalamnya juga lumayan efektif gitu. Terus cutback-nya lumayan bagus juga gitu. Ya ini sekali lagi ini bagus untuk klub Persija Jakarta gitu. Cuman nggak gue yang harapkan gitu. Gue tetap nggak mau pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang sudah menimba ilmu di luar sana, pemain-pemain tim nasional keturunan tuh berkarir di sepak bola Indonesia. Bahkan ya pemain-pemain Indonesia yang seharusnya abroad keluar sana gitu untuk mendapatkan ilmu dan persaingan sepak bola yang lebih baik gitu ya. Tapi ya Sen Batinama juga sudah hadir di pertandingan kemarin Persija Jakarta versus Madura United di GBK. Dia nonton di tribun VIP dan kehadirannya disambut hangat dengan baik oleh di Jackmania. Banyak yang banget meminta salaman, tos-tosan dan segala macam. Ya kalau dibilang bagus ya bagus lah untuk Persija Jakarta gitu. Dan dia langsung menargetkan juara ya emang karena Persija juga lagi bersaing dengan Persib Bandung dan Borneo dan Maluku United di papan atas, ya nggak ada salahnya gitu. Memang kesempatan itu masih
80% mungkin terbuka lebar, 85%, 90% gitu. Ya nggak ada salahnya, emang lagi bersaing di papan atas gitu. Jadi target juara juga memang masih dekat gitu, masih terlihat gitu, masih terlihat dengan jelas. Cuman kedatangan bermain di bola Indonesia, ke Liga Indonesia, ya gue masih berat, masih sangat disayangkan gitu. Oke, melangkah ke klub tetangganya, rival persaingan juara Super League musim ini, yaitu berasal dari Jawa Barat, yaitu Persib Bandung. Dia juga mendatangkan Kurzawa, bukan kaleng-kaleng, ini baik berlabel Liga Champion, bermain di Liga Champion, dan apa namanya, dia bermain juga bukan kaleng-kaleng untuk PSG, salah satu klub raksasa Liga Prancis. Bahkan tahun kemarin juga PSG kan juara Liga Champion, dan Kurzawa masih di sana, nggak di sana kalau nggak salah, udah nggak di sana. Dan ya lagi-lagi ini mendapatkan bocorannya dari Pak Umum Mukhtar. Gue udah tahu Kurzawa sign in dari hari Jumat dan Sabtu kemarin, dan dia kan rencana pengen medical check up dulu, pengen tes medis terlebih dahulu, terus baru diperkenalkan pada Boboto sekalian pertandingan lawan dia kalau nggak salah. Dan dia udah di Jakarta dia udah di Bandung dari hari Jumat atau Sabtu kemarin menjalani tes medis terlebih dahulu. Ya ini sangat 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 bagus untuk Persib Bandung buat kedalaman skuadnya, dan emang diprioritaskan. Target utamanya itu ibaratnya buat AFC Champions League tuh, barulah semoga bisa berkontribut juga di Liga 1 ataupun Super League gitu. Udah pasti kalau di Super League aja bisa menyesuaikan, bisa berkontribut, ya di Super League juga bisa menyumbangkan permainan yang positif gitu. Oke. Dan Kurzawa kan di posisinya kita tahu LB, terus ya sama-sama seperti Saint Batinama mungkin ya, LB, terus like wingback, terus ya LM ya, sama ya tipis-tipis gitu, lebih bergerak di sisi bidang sebelah kiri. Dan di kanannya kan kita tahu, berarti kan kalau di kanannya yang dibutuhkan si siapa, adanya yang Manchester City, kadang-kadang bisa dipindahkan ke sisi sebelah kanan, ataupun ya milik siapa namanya, yang pemain timnas Indonesia, Kakang ya kan, di sana juga ada Kakang, terus ada Robi Darwis juga, terus Elianonya bisa dipindahkan juga ke sisi sebelah kanan. Ya ini sih semakin bagus kedalaman skuad di Persib ini, semakin keren lah, semakin kalau bisa dibilang Persib tuh semakin keras lah. Oke sob, ya jadi gue pengen pantau ke debutnya Mario Kurzawa, dan selanjutnya pertandingan kedua, pertandingan 3 pertandingan, 4 pertandingan, 5 pertandingan, dan segala seterusnya, apakah dia bisa nyetel di Persib, karena kan banyak pemain top, pemain bagus yang tadinya di liga-liga luar, kalau bermain di Indonesia kadang-kadang juga kurang berkontribut atau kurang efektif gitu. Semoga Mario Kurzawa tidak gitu. Oke. Untuk berita selanjutnya, yaitu berasal dari berkaitan dengan timnas Indonesia kita. Berkaitan dengan timnas Indonesia kita bukan hanya di sepak bola, yaitu futsal juga. Nanti ya yang berita paling menyenangkannya gue bagikan di akhir, yaitu yang pertama, timnas Indonesia resmi menjalin kerjasama dengan aparel baru, dengan jersey baru, aparel untuk menyediakan jersey, tas, training segala macam, baju latihan dan segala macam baru dari dari brand olahraga asal Spanyol, yaitu Kelme. Gua kira kan Kelme perasaan kayak dari Australia. Enggak, gue pas pertama denger Kelme tuh, kan soalnya denger Kelme ya dari belakangan, terus kan sempat lupa, sempat ngeheng gitu pikiran. Enggak, oh ya yang dari Australia itu Mitre, kalau Kelme itu ya dari Eropa sana, dari Spanyol apa kalau nggak salah. sempat agak kelupaan gitu dia asalnya dari mana sih gitu.
akhirnya gue ingat, gue searching lagi gitu ya, untuk mendalami produk Kelme. Sangat disayangkan ya kalau kalian yang mengikuti konten-konten gue pengennya ya Adidas untuk support aparel, untuk sponsor aparel timnas Indonesia, baik itu di sepak bola dan ternyata futsal juga. Alhamdulillahirobbilalamin akan memakai Kelme, dan itu Kelme baru mulai akan dipakai oleh timnas Indonesia, baik itu bola atau futsal di bulan Maret nanti. Berarti kalau untuk futsal di Piala Asia besok dia masih akan memakai Specs, oke? Dan ya bergabungnya gue pengennya Adidas, karena ya gimana pun juga label 3 garis bertuliskan Adidas itu lebih keren gitu, dimana buat mata gua deh. Nggak tahu buat kalian semua ya, mungkin kalian semua juga ada yang beranggapan sama. Cuman kan katanya kalau Adidas tuh, kalau negara yang tidak benar-benar besar di sepak bola lah ibaratnya seperti itu, bakal dikasih desain template gitu kan. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana kerjasamanya gitu kan, karena sebetulnya pasti kan apa namanya, penilaiannya sebetulnya udah dikasih ke PSSI beserta timnya gitu. Apa aja poin-poinnya yang akan didapat jika memakai produk ini gitu. Dan ada yang bilang juga, banyak yang bilang gitu kalau Kelme ya kita bisa mengusulkan desain sendiri gitu. So pasti kan ya gue pengen, sebetulnya ya balik lagi ke pikiran gue gitu, apa aja produknya, apa aja aparelnya, asal ya emang desainnya keren, desainnya bagus, desainnya menarik, dan benar-benar berkualitas untuk timnas Indonesia sepak bola maupun futsal gitu. Ya Kelme juga bukan produk sembarangan, emang bukan produk baru juga, emang produk udah apa ya, udah berkualitas juga, cuman kan masih di bawahnya Adidas, masih di bawahnya Puma gitu. Ya emang bukan produk sembarangan juga gitu. Ya semoga benar-benar bisa dikasih dengan desain-desain menarik dan bahan serta pakaian berkualitas lah untuk timnas bola dan timnas futsal. Oke. Dan di pembahasan poin terakhir, timnas Indonesia futsal kali ini mendapatkan mode desain jersey terbaru dari Specs, peringatan ya ini kesempatan Specs terakhir lah untuk mendesain jersey untuk timnas futsal Indonesia. Desainnya benar-benar keren banget, benar-benar berkelas sekali. Nggak tahu kalau menurut kalian desainnya, bisa kalian lihat di manapun itu, warna hijau keren banget, maupun yang lengan panjang atau lengan pendek. Gue sih lebih suka lengan pendek ya, nggak tahu kenapa. Mungkin kalau kalian ada yang lebih suka lengan panjangnya, ya itu terserah kalian. Ya cuman benar-benar perpaduan di sini desainnya masuk lah, berkelas lah, keren lah. Dan dengar-dengar itu buat apa ya? Buat 30 tahunnya futsal, olahraga futsal. Dan ya emang Specs selalu, selama timnas futsal bekerja sama dengan Specs ya berkelas aja gitu. Selalu memberikan desain-desain yang bagus untuk timnas futsal Indonesia. Menurut gue punya tuh salah satunya, tapi jersey kipernya sering gue pakai juga untuk membuat konten juga. Dan ya terima kasih untuk Spek, dan tetap memberikan impact yang positif, impact yang bagus untuk olahraga di Indonesia. Kan soalnya juga ada sepatu runningnya, Specs juga mensponsori sepatu futsal, mensponsori juga ada sepatu futsal, juga ada sepatu bolanya. Ya ada berbagai macam olahraga lah, Spek lah, atribut alat-alat olahraga yang berkaitan dengan apa namanya, yang berkaitan dengan olahraga lainnya lah. Ada tasnya juga dan segala, ada bolanya juga ya. Ya sejauh ini kalau untuk berbicara untuk timnas futsal, sekali lagi ya Spek memberikan desain dan model baju yang
keren-keren kok kalau menurut gua gitu. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk saksikan terus menerus konten serunya sepak bola. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan kalian.